Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Ada Naban Lain, yaitu saya sendiri. Lalu ada Dr. Yana Tujuan, ada Sania Laika Amin, ada Janata Ratna Dewati, dan ada Marcella Abdul Fasya. Di sini kami akan mempresentasikan makalah laporan dengan studi case Amazon. Izinkan kami untuk memulai presentasi. Dimulai dengan presenter awal. Baik. Di bab pertama ada e-commerce dan bisnis informasi. E-commerce adalah proses jual beli secara digital lewat internet yang mencakup pemasaran, layanan, pengiriman, dan pengelolaan data. Bisnis informasi memanfaatkan data sebagai alat pengambilan keputusan strategis. Contohnya, Amazon menggunakan data pelanggan untuk sistem rekomendasi dan logistik berbasis AI. Lalu, yang kedua, key elements in business model. Pertama, ada value proposition, menjelaskan nilai unik yang ditawarkan kepada pelanggan seperti kemudian akses, harga kompetitif, atau kecepatan pengiriman. Yang kedua, customer segment, menentukan target pasar atau kelompok pelanggan yang akan dilayani. Ketiga, channels, jalur distribusi yang digunakan untuk menyampaikan produk atau layanan kepada pelanggan seperti website, aplikasi mobile, dan marketplace. Lalu yang keempat, ada customer relationship, strategi perusahaan dalam membangun dan memelihara hubungan dengan pelanggan. Kelima, revenue stream, sumber pendapatan seperti penjualan produk, langganan premium, atau layanan iklan. Keenam, key research, aset penting yang diperlukan untuk menjalankan bisnis seperti sumber daya manusia, teknologi, dan jaringan logistik. Ketujuh, key activities, kegiatan utama yang mendukung operasional bisnis seperti produksi konten, pemasaran, dan manajemen rantai pasok. Kedelapan, key partnership, kerjasama strategis yang membantu mendukung dan memperluas jangkauan bisnis, misalnya kerjasama dengan perusahaan logistik. Lalu yang terakhir 9, cost structure, rangkaian biaya yang timbul dalam menjalankan dan mengembangkan bisnis. Amazon sendiri merupakan contoh konkret perusahaan yang sukses dalam merancang dan menerapkan model bisnis ini. Lalu ada jenis model bisnis e-commerce. Dalam dunia e-commerce terdapat 4 jenis model bisnis yang paling umum diterapkan. Yang pertama, ada business to business atau B2B, yaitu model yang melibatkan transaksi antara dua perusahaan. Contohnya adalah Amazon Business yang menyediakan platform belanja grosir untuk kebutuhan perusahaan. Yang kedua, business to consumer atau B2C, yaitu model yang menghubungkan perusahaan secara langsung dengan konsumen akhir, seperti layanan penjualan barang melalui Amazon.com. Yang ketiga, ada consumer to consumer atau C2C, yaitu model yang mempertemukan konsumen dengan konsumen lainnya untuk jual beli produk, seperti yang difasilitasi oleh Amazon Marketplace. Lalu yang terakhir ada consumer to business atau C2B, yaitu model yang memungkinkan individu menawarkan produk atau jasa kepada perusahaan. Contohnya adalah program afiliasi Amazon, di mana individu bisa mendapatkan komisi dari tautan afiliasi produk. Lalu berikutnya ada inovasi bisnis berkelanjutan. E-commerce modern juga fokus pada keberlanjutan lingkungan dan sosial. Amazon mengambil langkah yaitu pertama, target 100% energi terbarukan pada 2025. Kedua, pengiriman ramah lingkungan, yaitu dengan kendaraan listrik dan drone. Ketiga, komitmen bebas karbon 2040 lewat The Climate Pledge. Lalu dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya bab 2, key component of business model. Yang pertama itu adalah describe the major B2C and B2B bisnis model, yaitu Amazon menggabungkan model bisnis B2C dan B2B secara terpadu. Dalam B2C, Amazon menjual langsung ke konsumen dan menyediakan platform marketplace untuk penjual independen yang menyumbangkan lebih dari 60% unit penjualan. Layanan seperti Amazon Prime juga memperkuat model ini dengan 184 juta pelanggan di Amerika Serikat dan pendapatan 21,59 miliar US dollar pada paruh pertama 2024. Untuk B2B, Amazon mengandalkan Amazon Web Service yang menghasilkan 29,3 miliar US dollar pada kuartal 1 2025, serta Amazon Business yang melayani lebih dari 6 juta pelanggan korporat. Lalu layanan fulfillment by Amazon membantu lebih dari 55.000 penjual meraih pendapatan di atas 1 juta US dollar pada tahun 2024. Selain itu, bisnis iklan digital Amazon tumbuh pesat, menyumbang 13,9 miliar US dollar pada kuartal 1 2025. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, saya akan menjelaskan subbab selanjutnya. Ini tuh pada subbab ini kita tuh membahas bagaimana penilaian nilai bisnis atau business value tidak hanya berdasarkan pendapatan atau laba, tapi juga efektivitas dan efisien proses operasional. Dalam konteks platform e-commerce seperti Amazon, penilaian ini dilakukan melalui penggunaan KPI atau Key
performance indikator sebagai alat ukur utama. Di subbab ini juga ngejelasin beberapa KPI penting di Amazon seperti conversion rate yang dimana mengukur efektivitas pemasaran serta ulasan dan peringkat pelanggan. Pemantauan KPI ini secara konsisten membantu Amazon dan penjualan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan bisnis serta menjadi dasar dalam mengambil keputusan strategis untuk meningkatkan kinerja dan menciptakan nilai bisnis jangka panjang. Jadi bab ini tuh secara garis besarnya menjelaskan pentingnya KPI dalam menilai dan meningkatkan nilai bisnis Amazon secara menyeluruh, tidak hanya dari segi keuangan tapi juga operasional dan kepuasan pelanggan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Amazon Most Important Asset. Seperti yang kita tahu, Amazon adalah salah satu perusahaan e-commerce terbesar dunia dengan berbagai aset utama yang mendukung posisinya di pasar global. Aset tersebut meliputi teknologi canggih seperti Amazon Web Services yang menyediakan infrastruktur cloud besar dan andal untuk mengelola data dan meningkatkan pengalaman pengguna. Selain itu, Amazon memiliki kemampuan analitik data yang kuat untuk memahami perilaku konsumen dan memberikan rekomendasi produk yang personal, sehingga meningkatkan penjualan dan retensi pelanggan. Merek Amazon yang kuat dengan reputasi terpercaya dan layanan unggulan seperti Amazon Prime juga menjadi aset penting yang meningkatkan loyalitas dan menarik mitra bisnis. Sumber daya manusia dan budaya inovasi yang menekankan eksperimen dan adaptasi teknologi terbaru menjadi kekuatan utama Amazon dalam mempertahankan posisi sebagai pemimpin inovasi digital e-commerce. Baik, untuk selanjutnya masuk ke most successful method for monetizing Amazon asset. Amazon berhasil memonetasi berbagai asetnya secara efektif melalui 5 metode utama. Pertama, layanan Cloud Amazon Web Service atau AWS menjadi sumber pendapatan terbesar di luar e-commerce dengan kontribusi signifikan terhadap laba operasional. Kedua, melalui Fulfillment by Amazon atau FBA. Amazon mengoptimalkan infrastruktur logistik untuk melayani penjual pihak ketiga dan memperoleh pendapatan dari biaya layanan. Lalu yang ketiga, Amazon memanfaatkan platform marketplace dengan mengenakan komisi kepada penjual pihak ketiga, yang kini menyumbang lebih dari 60% penjualan unit. Keempat, melalui layanan berlangganan Amazon Prime, perusahaan menciptakan pendapatan berulang serta meningkatkan loyalitas pelanggan. Untuk terakhir, Amazon juga mengembangkan Amazon Advertising untuk memonetisasi lalu lintas situs dan data pelanggan melalui iklan digital. Secara keseluruhan, strategi ini memperkuat posisi Amazon secara global dan meningkatkan stabilitas finansial jangka panjang. Selanjutnya di bab 3 keyword search. Definisi keyword search adalah proses pencarian dan analisis kata atau frasa yang digunakan konsumen saat mencari produk di platform e-commerce seperti Amazon. Tujuannya adalah meningkatkan visibilitas produk melalui pemahaman perilaku pencarian konsumen yang dapat mendukung strategi SEO dan periklanan digital. Selanjutnya ada Keyword Search Tools Amazon. Amazon menyediakan berbagai tools untuk optimasi keyword, di antaranya yang pertama adalah Helium 10, fitur Cerebro dan Magnet untuk analisis keyword berdasarkan asin dan volume pencarian. Yang kedua adalah Jungle Scout, menyediakan data performa keyword secara real time. Yang ketiga adalah Ahrefs Amazon Keyword Tools dan Seller App, menyediakan informasi tentang search volume, CTR, dan relevasi keyword. Selanjutnya, kompetitor analisis. Analisis kompetitor bertujuan memahami kekuatan dan kelemahan pesaing di Amazon. Fokusnya meliputi harga, ulasan, keyword, dan strategi iklan. Tools yang digunakan antara lain adalah Jungle Scout, Helium 10 atau Market Tracker 360, serta Seller App. Analisis ini membantu penjualan mengidentifikasi peluang pasar dan menyusun strategi yang lebih kompetitif. Dan yang terakhir adalah perkembangan pasar e-commerce global. Pasar e-commerce global tumbuh signifikan, diprediksi mencapai 6,3 triliun US dollar pada 2024 dan 6,86 triliun US dollar pada 2025. Asia Pasifik memimpin kontribusi global, sementara Amerika Latin mencatat pertumbuhan tercepat. Inovasi teknologi seperti AI, AR atau VR dan integrasi media sosial menjadi pendorong utama perkembangan ini. Baik, masuk ke bab selanjutnya, yaitu bab 4, tentang the development of technology infrastructure. Amazon membangun infrastruktur teknologi sejak 1994 untuk mendukung e-commerce. Pada 2006 diluncurkan AWS sebagai layanan cloud yang scalable dan efisien. Amazon juga mengembangkan CloudFront untuk distribusi konten global, serta menggunakan robot Kiva dan IoT dalam otomatisasi logistik. Inovasi lainnya mencakup pengembangan AI yaitu SageMaker, Alexa, dan Recognition.
dan eksplorasi komputasi kuantum lewat AWS Braket. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait bisnis requirement Amazon. Seperti yang dijelaskan oleh rekan-rekan saya, Amazon ini merupakan pionir dalam transformasi e-commerce global. Dengan strategi yang berfokus pada pelanggan, Amazon menyediakan antarmuka yang mudah, rekomendasi personal, dan harga yang kompetitif, menciptakan efek flywheel yang mendorong pertumbuhan. Nah, dalam logistiknya, Amazon juga unggul lewat sistem terintegrasi dan layanan cepat seperti Prime. Melalui model marketplace dan layanan FBA, penjual global dapat menjangkau konsumen tanpa harus mengelola inventarnya sendiri. Nah, selanjutnya ada teknologi AWS menjadi tulang punggung operasional dan sumber pendapatan utama. Amazon juga menjaga keamanannya dan kepatuhan terhadap regulasi global seperti GDPR. Nah, secara strategis, Amazon ini menerapkan prinsip scale first, profit later, dan terus berinovasi lewat Alexa, Prime Air, Amazon Go, serta inisiatif ramah lingkungan. Semua ini menjadikan Amazon menjadi pemimpin dalam ekosistem e-commerce dunia. Lalu, model bisnis e-commerce Amazon terdiri di 9 komponen utama yang saling terintegrasi, yaitu proporsi nilai, model pendapatan, peluang pasar, keunggulan kompetitif, strategi pemasaran, struktur organisasi, antarmuka pelanggan, sistem pemenuhan, dan jaringan kemitraan yang telah disebutkan sesuai London dan Trevor tahun 2021. Amazon menawarkan proporsi nilai berupa kemudahan, kecepatan, dan kepercayaan dalam belanja online. Dengan layanan seperti Amazon Prime dan sistem rekomendasi yang personal, dalam hal pendapatan, Amazon tidak hanya mengandalkan penjualan produk, tetapi juga memperoleh penghasilan dari marketplace, langganan, AWS, dan iklan digital. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya development of an e-commerce website. Amazon merupakan perusahaan e-commerce global yang sukses membangun platform belanja daring inovatif sejak berdiri pada tahun 1994 sebagai toko buku online. Dalam pengembangan website, Amazon tidak hanya fokus pada tampilan visual yang menarik, tetapi juga pada pengalaman penggunaan UI UX yang optimal, sistem pencarian produk yang canggih, dan personalisasi berbasis algoritma pembelajaran mesin memungkinkan pengguna mendapatkan rekomendasi produk sesuai riwayat pencarian dan pembelian. Fitur-fitur seperti add to chart, one to click ordering, sistem pembayaran cepat dan aman, serta ulasan pelanggan menjadi kekuatan utama dalam meningkatkan konversi dan kepercayaan konsumen. Secara teknis, Amazon menggunakan Java dan Python untuk back-end, HTML, CSS, dan JavaScript untuk front-end, serta Amazon Web Service sebagai infrastruktur cloud yang mendukung stabilitas dan skalabilitas situs. Tantangan seperti lonjakan trafik dan isu keamanan data di atas dengan teknologi seperti CDN global, enkripsi SSL, autentikasi berlapis, serta pengujian A/B testing untuk pengoptimalan fitur secara berkala. Pendekatan berbasis data dan fokus pada kepuasan pelanggan menjadikan website Amazon sebagai contoh sukses pengembangan e-commerce berskala global. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari alternatif perkembangan website e-commerce, yaitu yang pertama web analytics. Jadi kita akan menganalisa dari website Amazon itu sendiri. Yang pertama kita akan menganalisis dari interface website Amazon Analysis. Pada interface website Amazon, tampilan halaman utama Amazon dirancang sangat efisien untuk memberikan pengalaman pengguna atau user experience yang optimal. Selain itu, penggunaan call to action yang efektif mendorong penggunaan untuk melakukan tindakan seperti pembelian atau penjelajahan lebih lanjut dengan mudah dan cepat. Dorongan untuk bergabung Prime, melihat promo, dan berbelanja langsung, informasi diskon dan penawaran eksklusif yang menambah daya tarik. Sehingga interface website Amazon sangat memperhatikan aspek visualisasi, personalisasi, dan kemudahan navigasi untuk membantu penggunaan dalam pengambilan keputusan saat berbelanja. Selanjutnya saya juga akan menjelaskan analisis dari user experience dari website Amazon itu sendiri. Pada analisis user experience di website Amazon, menu navigasi samping yang muncul setelah klik ikon menu membantu pengguna menentukan kategori produk dan layanan dengan mudah. Menu terbagi dalam shop by department, memungkinkan akses cepat dan terstruktur tanpa membuat halaman penuh informasi, dan menu ini menyederhanakan navigasi dan memudahkan belanja terutama bagi pengguna baru. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang terkait efek kualitas website Amazon.
Kualitas website Amazon mencakup kecepatan akses, kemudahan navigasi, desain responsif, keamanan transaksi, dan kelengkapan informasi. Sebagai etalase digital utama, Amazon terus berinvestasi untuk menjaga websitenya tetap andal dan ramah pengguna. Website yang baik tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga mendorong retensi pelanggan dan menurunkan biaya pemasaran. Selain itu, persepsi pengguna sangat penting. Amazon menyediakan fitur-fitur seperti rekomendasi lewat AI, one-click purchase, dan integrasi dengan Alexa untuk meningkatkan kemudahan dan kenyamanan pengguna. Persepsi ini berdampak pada loyalitas pelanggan, penguatan citra merek, dan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, kombinasi antara kualitas website dan persepsi pengguna menjadi fondasi penting bagi efisiensi operasional, pertumbuhan bisnis, dan posisi strategis Amazon di pasar e-commerce global. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pada bab ini menjelaskan terkait perkembangan telekomunikasi dan jaringan. Pada bab ini membahas perkembangan telekomunikasi yang memungkinkan pertukaran informasi serta koneksi antar manusia dan mesin bahwa penting bagi kelancaran dalam e-commerce. Teknologi seperti 4G atau 5G dan fiber optik meningkatkan kualitas konektivitas dan memperluas akses pasar dan menjaga keamanan data. Amazon menggunakan sistem pembayaran digital seperti Amazon Pay Balance yang efisien dan aman meski terbatas pada ekosistemnya. Berbagai metode pembayaran lainnya juga didukung dengan keuntungan, kemudahan, dan keamanan. Dalam pembayaran digital, ini menghadapi tantangan geografis dan resiko keamanan. Amazon mengatasi penipuan dengan enkripsi, AI. Selain itu, perlindungan transaksi dijamin melalui standar keamanan, enkripsi, dan kepatuhan hukum untuk memastikan keamanan jaringan server dan pengguna. Di bab ini, saya membahas tentang konsep online marketing dan perubahan perilaku konsumen di era digital. Menurut Kotler dan Chevy, online marketing itu bukan cuma soal teknologi, tetapi juga soal strategi komunikasi untuk menciptakan dan menyampaikan nilai ke pelanggan lewat media digital. Intinya, gabungan antara teknologi dan strategi untuk menjangkau konsumen secara efektif. Di era digital ini, perilaku konsumen juga pastinya berubah. Kalau dulu harus ke toko, sekarang cukup untuk lewat internet saja. Konsumen jadi lebih efektif dan aktif cari informasi sebelum beli, seperti bandingin harga atau baca ulasan. Hal itu penting dipahami agar strategi pemasaran bisa lebih tepat. Contohnya bisa dilihat dari Amazon ini yang membagi dua konsumennya, yaitu browser dan buyers. Browser itu yang suka cari informasi dulu, sedangkan buyers itu langsung beli, biasanya pengguna Amazon Prime. Data juga menunjukkan sebagian besar pengguna Amazon itu browser, jadi pengalaman pencarian menjadi sangat penting. Strategi Amazon juga menarik, mereka pakai teknik FOMO, kayak notifikasi dari only one left in stock, buat dorong pembelian, fitur perbandingan produk, ulasan, hingga email yang dipersonalisasi, membuat pengalaman belanja makin nyaman dan mendorong loyalitas. Online marketing saat ini bukan cuma hanya lewat internet, tapi membangun pengalaman digital yang utuh, mulai dari pahami konsumen, pakai teknologi yang tepat, sampai strategi komunikasi yang relevan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang identify the key components of e-commerce business models, yakni peluang pasar Amazon mencakup B2C and B2B secara global, serta sektor seperti makanan, teknologi, dan hiburan. Keunggulan kompetitifnya terletak pada logistik yang canggih, pemanfaatan AI dan big data, serta ekosistem layanan terintegrasi. Strategi pemasaran Amazon agresif dan adaptif, termasuk ekspansi global dan akuisisi seperti Whole Foods. Struktur organisasinya desentralisasi dan berbasis data, mendukung inovasi yang cepat. Antar muka pelanggannya dirancang agar mudah digunakan dan dipersonalisasi. Dari sisi pemenuhan, Amazon juga menggunakan sistem SDI dan inovasi seperti drone untuk pengiriman cepat. Terakhir, jaringan kemitraan yang luas memperkuat fleksibilitas dan daya saing Amazon di pasar global. Secara keseluruhan, Amazon ini berhasil mengintegrasikan seluruh elemen model bisnis e-commerce untuk mencapai keunggulan kompetitif dan pertumbuhan berkelanjutan secara global. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai online marketing communication alternatif. Amazon menerapkan strategi komunikasi pemasaran online yang sangat efektif. Mereka menggunakan SEM dan SEO untuk meningkatkan visibilitas produk di mesin pencari. Lewat email marketing, Amazon mengirim email yang dipersonalisasi berdasarkan perilaku pengguna untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Di media sosial, Amazon aktif mempromosikan produk dan berinteraksi dengan konsumen. Mereka juga menjalankan influencer marketing dan affiliate marketing untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Selain itu, Amazon memanfaatkan display advertising, retargeting, dan konten marketing seperti artikel dan video edukatif. Semua strategi ini didukung oleh mobil marketing melalui aplikasi yang memberikan notifikasi real-time dan pelacakan pengiriman. Nah, dengan pendekatan ini, Amazon berhasil memperkuat posisinya sebagai pimpinan e-commerce global. Maka dari itu,
Amazon menjadi salah satu e-commerce tertop yang ada di global. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari ucapan kami. Semoga dimengerti. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.